Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Milaitul Imamah, perwakilan dari Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial semester 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang perspektif geografi regional dalam mengelola keragaman wilayah kepulauan dan kelautan Indonesia. Geografi di sini yaitu merupakan ilmu yang pelajari tentang interaksi manusia dan lingkungannya. Para ahli menggambarkan objek-objek di muka bumi dengan menggunakan skala. Pada skala kecil akan tercakup wilayah yang luas dan objek-objek pengamatan yang general. Sedangkan pada skala besar akan tercakup wilayah yang sempit dengan objek-objek pengamatan yang semakin detail. Geografi di sini juga mengkaji tentang keragaman fenomena di muka bumi. Jadi, para ahli di sini yaitu menggunakan peta sebagai sarana untuk menggambarkan objek-objek di muka bumi dengan menggunakan skala tertentu. Di sini skala yang tercakup wilayah yang luas dengan objek pengamatan yang general. Terus geografi memandang bagaimana manusia membentuk, memodifikasi, dan mengubah bentuk-bentuk lingkungan alam sehingga menciptakan bentukan baru yang semakin kompleks dan tercipta lingkungan buatan dengan kehidupan baru. Jadi, geografi di sini memandang bagaimana manusia itu membentuk atau memodifikasi dan mengubah bentuk lingkungan alamnya sehingga menciptakan bentukan baru yang semakin kompleks dan terciptanya lingkungan baru dengan kehidupan yang baru. Manusia terus membentuk dan membangun dengan mengubah lingkungan alamnya menjadi lingkungan hasil konstruksi manusia. Jadi manusia di sini yaitu terus membangun dan mengubah lingkungan alamnya sehingga menjadi hasil konstruksi manusia itu sendiri. Jadi fenomena kerusakan lingkungan dan bencana bersumber pada sesat pikir dan ulah manusia. Bencana alam dan bencana sosial lebih banyak disebabkan oleh cara pandang dan praktik pembangunan yang keliru. Bisa jadi hal itu dikarenakan kita belum tahu atau karena tidak mau tahu atau bahkan melawan hukum-hukum alam sekitar. Dengan memahami geografi dan kepemimpinan di muka bumi. Jadi, manusia di sini terus membentuk dan membangun dengan mengubah lingkungan alamnya. Fenomena kerusakan lingkungan di sini bersumber pada sesat pikir dan ulah manusia. Selanjutnya, dalam hal konsepsi tentang geografi terpadu, Haggard menggunakan 3 pendekatan, yaitu pendekatan keruangan, yang kedua pendekatan ekologikal, yang ketiga pendekatan kompleks kewilayahan. Pendekatan keruangan di sini yaitu yang mempelajari perbedaan lokasi terkait dengan sifat-sifat yang penting. Analisis keruangan berguna untuk memahami faktor yang menyebabkan terjadinya pola persebaran objek atau fenomena secara keruangan. Jadi, pendekatan keruangan di sini yaitu mempelajari tentang perbedaan lokasi yang terkait dengan sifat-sifat yang penting. Yang kedua di sini yaitu pendekatan ekologikal.
pendekatan ekologikal di sini yaitu yang mengkaji interaksi antara organisme hidup dengan lingkungan dalam suatu ekosistemnya. Yang ketiga yaitu tentang pendekatan kompleks kewilayahan atau regional complex approach, merupakan kombinasi keruangan dan ekologikal yang menemukan keragaman wilayah yang kompleks. Dari pendekatan ini berkembang pemahaman dinamika antar wilayah, peramalan wilayah, dan perencanaan wilayah yang merupakan rangkaian dalam pengembangan wilayah tersebut. Selanjutnya yaitu salah satu cabang ilmu geografi adalah geografi regional. Konsep bahwa geografi regional mengkaji hubungan berbagai fenomena pada tempat-tempat tertentu sebagai upaya memahami secara terpadu keterhubungan fenomena-fenomena tersebut secara menyeluruh di suatu wilayah. Jadi, cabang ilmu geografi di sini yaitu geografi regional, dan geografi regional di sini yaitu mengkaji tentang berbagai fenomena-fenomena pada tempat upaya untuk memahami secara terpadu terhubungan fenomena-fenomena tersebut. Dan Clavel membahas tentang perkembangan geografi regional yang semula berupa catatan deskriptif jejak petualang pada zaman Yunani, kemudian berkembang pesat dengan kemampuan kartografi dalam memetakan wilayah sehingga diperoleh peta yang semakin akurat untuk analisis wilayahnya. Jadi, menurut Clavel, geografi regional di sini berupa catatan deskriptif atau jejak petualang pada zaman Yunani. Kemudian di sini berkembang pesat dengan kemampuan kartografi dalam menekankan wilayah sehingga diperoleh peta yang semakin akurat dan analisis wilayahnya. Dan di sini geografi regional mengkaji tentang keragaman atas perbedaan dan persamaan antar wilayah. Jadi, geografi di sini dan setiap wilayah memiliki karakter. Yang pertama keaslian, kedua kelangkaan, yang ketiga keunikan, dan yang terakhir kekhasan sendiri-sendiri. Sehingga memungkinkan terjadinya interaksi antar wilayah yang dilakukan oleh tenaga alam maupun aktivitas manusia. Jadi, geografi regional di sini mengkaji tentang keragaman atas perbedaan dan persamaan antara wilayah. Dan geografi regional di sini yaitu memiliki khas masing-masing atau karakteristik masing-masing. Yang pertama yaitu keaslian, kelangkaan, keunikan, dan kekhasan sendiri-sendiri. Dan sehingga geografi regional itu dapat memungkinkan terjadinya interaksi antar wilayah yang dilakukan oleh tenaga alam maupun aktivitas manusia itu sendiri. Menurut Sandi di sini yaitu perwilayahan atau regionalisasi itulah yang menjadi fokus kegiatan geografi. Hal ini juga diperkuat dengan bahwa studi regional atau pendekatan berdasarkan konsep regional merupakan bagian penting dalam studi geografi. Jadi, menurut Sandi di sini yaitu perwilayahan regional itulah yang menjadi fokus kegiatan geografi. Dan di sini menurut Suharyono berpendapat bahwa studi regional atau pendekatan berdasarkan konsep regional di sini merupakan
bagian yang sangat penting dalam studi geografi. Dari pendapat para ahli, geografi regional tersebut dirumuskan bahwa geografi regional mempelajari tentang karakter, pola, dan dinamika fenomena alam maupun manusia dalam suatu wilayah tertentu yang didelineasi dan diregionalisasi untuk tujuan tertentu. Baik, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.